Ada manfaatnya di masa ini untuk menghafal Al-Quran. Tidak perlu lagi ada banyak penghafal Al-Quran di era menghafal Al-Quran. Munafik loh. Jadi kayak ibaratnya lu segalanya harus diucapkan gitu ya. Ada celah untuk kemudian dipalsukan. Lalu Bible kita meninjau kitab-kitab terdahulu. Ini karena saya menganggap tidak ada manfaatnya di masa ini untuk menghafal Al-Quran. Saya menganggap bahwa umat Islam tidak lagi membutuhkan lebih banyak penghafal Al-Quran alias hafiz Al-Quran. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Almantiki Reaction. Oke, hari ini kita akan mereaksi satu video daripada Bung Ade Armando ya, dengan beraninya mengungkapkan kepada MUI apa yang dia katakan. Tadi di balik hafid dan hafidah itu sudah layaknya dihapuskan di dalam mata pelajaran ataupun program studi santri-santri Indonesia karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Lalu kemudian bagaimana kita akan menyikapi hal ini semua teman-teman? Akankah pendapat dari Bung Ade ini bisa untuk kemudian kita terima ataupun hasil narar ataupun experience daripada dia terhadap para tahfidz ini sehingga berani mengatakan bahwa hafidz dan hafidah ini sebenarnya adalah sesuatu yang sudah tidak patut untuk diberlakukan lagi. Nah, lalu kemudian bagaimana statementnya? Mari kita sama-sama saksikan videonya ya teman-teman ya. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Nah, dan kita akan coba kritisi apa yang membuat dia agak kurang setuju dengan prosesi tahfidz, hafidz dan hafidah itu. Oke, mari kita sama-sama reaksi video ini. Lanjutkan. Saya tidak bilang tidak bermanfaat untuk baca Al-Quran ya. Yang saya bilang tidak perlu lagi ada banyak penghafal Al-Quran di era digital ini. Saat ini kalau ada yang bertanya soal sebuah ayat spesifik di dalam Al-Quran, ya dia bisa saja mencari di Quran digital yang mungkin terekam dalam smartphone-nya. Ya nggak perlu ayat-ayatnya sampai dihafal di luar kepala. Ucapan saya itu beredar viral gara-gara obrolan podcast saya dengan YouTuber perempuan muda Kumaila Hakimah. Dia itu penghafal Al-Quran sejak usia dini. Dia dulu dikagumi karena mampu menghafal Al-Quran. FYI, jumlah ayat Al-Quran itu lebih dari 6.200. Jadi saya sebenarnya kagum dengan orang yang bisa menghafal Al-Quran. Munafik loh. Tapi saya mempertanyakan manfaatnya. Ternyata mempertanyakan manfaatnya, Masya Allah luar biasa. Untung Anda bertanya, kirain menyimpulkan. Oke, jadi teman-teman, apa sih manfaat daripada menghafal Al-Quran? Jadi pahami dulu sistem perbedaan studi di dalam Islam ya. Ada yang namanya studi mufassir ya, untuk menafsirkan Al-Quran. Di mana daripada kredibilitas daripada seorang mufassir ini wajib adanya sanad yang sampai kepada Rasulullah. Itu satu. Daripada mufassir dan yang berhak menjelaskan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad. Yang paling berhak menjelaskan Al-Quran bukan Anda, bukan si Kumaila, bukan Wak Leman, bukan Wak Labu. Tapi karena itu turun kepada Nabi Muhammad, maka yang paling berhak menjelaskan Al-Quran cuma Nabi Muhammad doang. Selanjutnya kepada era setelah itu bagaimana? Lalu kepada era setelah Nabi Muhammad, kelanjutan daripada mufassir daripada era setelah Nabi Muhammad, yaitu wajibnya adanya mereka sanad, mata rantai keilmuan penjelasan Al-Quran sama persis seperti apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Misalnya daripada era masa Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Jalaluddin Al-Mahali, di mana sanad keilmuan mereka sampai kepada Rasulullah. Lalu Anda mengatakan kenapa tidak punya hak bebas daripada orang Islam di zaman sekarang untuk menafsirkan Al-Quran? Karena masalahnya Khatamul Anbiya, penutup segala Rasul, adanya di Nabi Muhammad. Seandainya masih dibuka pintu adanya Rasul, mungkin saya harus mendengarkan Anda. Tapi masalahnya Nabi mengatakan, akulah Rasul penutup, akulah utusan terakhir, akulah yang telah dimantapkan agamanya padaku, yaitu telah diturunkan Islam kepadaku untuk kemudian aku yang menjelaskan Islam. Maka kalian setelah wafatku wajibnya menjelaskan Islam sesuai seperti apa yang aku jelaskan. Wajibnya menjelaskan Al-Quran sesuai dengan apa yang aku jelaskan. Maka wajibnya, kenapa kita harus mendengarkan para ulama mufassir? Kenapa kita tidak menjadi mufassir? Karena kredibilitas Anda bisa jadi mufassir. Syaratnya, guru Anda siapa?
Dan guru Anda belajar dari mana? Dan belajar dari mana? Dan belajar dari mana? Dan belajar dari mana? Penyambungan silat penyambungan mata rantai lidah di balik penjabaran Al-Qur'an ini wajib sampai kepada Rasulullah, karena yang berhak menjelaskan Al-Qur'an cuma Rasulullah. Karena dia utusan terakhir. Jadi kalau ada ulama kontemporer yang kemudian menjelaskan Al-Quran di luar apa yang dijelaskan Rasulullah, semua ditolakkan. Semua menjadi bidat, semua menjadi sesat. Karena apa? Menjelaskan Islam dengan versi terbaru. Bukan menjelaskan Islam dengan versi sebenarnya. Menjelaskan Islam dengan versi sebenarnya, yaitu dengan menaati dan menuruti apa yang dijabarkan oleh Rasulullah. Karena utusan, yaitu Rasulullah, bukan Anda. Lalu, apa hak yang kalian tuntut selama ini? Di balik Anda ingin menafsirkan Al-Quran secara bebas. Kecuali Anda adalah Rasul terakhir setelah Nabi Muhammad. Maka Islam selanjutnya ada di tangan Anda. Dan Anda berhak menjabarkan firman Allah di tangan Anda. Tapi masalahnya, Islam sudah final di era Rasulullah. Sekarang yang kedua, metode hafidz. Metode tahfidz. Apa tujuannya? Bukankah di HP-HP ada? Bukankah di setiap handphone manusia ada? Sepertinya udah nggak berlaku lagi deh. Masya Allah, luar biasa. Pernahkah Anda melihat penjabaran daripada Al-Quran mengatakan apa? Mengatakan adanya pemberitaan daripada Musa dengan Tauratnya menjabarkan Shema Israel Adonai Eloheinu Echad, memberitahukan tentang Tuhan yang satu. Tapi kemudian karena tidak adanya hafidz, orang yang menghafal di balik kitab-kitab yang diturunkan kepada Musa, tidak ada penjagaan terhadap kitab tersebut. Akhirnya apa? Mereka ubah, mereka tambah, dan mereka kurang. Dalam hal apa? Mereka memfitnah rasul-rasul yang mulia di dalam Tanakh, di dalam Talmud, di dalam Midras. Apa yang dikatakan? Sungguh Ismail itu pernah berencana untuk membunuh Ishak. Sungguh Ishak itu pernah berlaku keji terhadap Ismail. Sungguh Ismail pernah ingin merebut harta ayahnya. Diceritakan dulu sebelum pertaubatannya Abraham menyembah berhala. Menunjukkan apa? Inilah kitab. Ya. Tanpa adanya penghafal, tanpa adanya pilar-pilar penjaga, inilah yang terjadi. Mereka tambah, mereka kurang, mengikuti hawa nafsunya dan mengatakan ini dari Tuhan. Lalu apa yang Anda mau, Bung Adi Armando? Yang Anda mau bahwa Al-Quran ini suatu saat bakal terjadi seperti Taurat. Ya. Yang Anda harapkan suatu saat Al-Quran ini bakal terjadi seperti Injil gitu ya. Jadi perlunya hafidz dan hafidah ini tujuannya apa? Penjagaan originalitas daripada Al-Quran yang kemudian tidak bisa dipalsukan. Kita meninjau era digital. Era digital apa yang tak bisa diedit? Andaikan semua penghafal sudah tidak ada lagi. Ya. Andaikan semua penghafal sudah tidak ada lagi. Satupun daripada penghafal sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Yang ada hanya simpanan Al-Quran yang ada di HP. Mudah. Perlahan diedit ditambah satu huruf. Besoknya satu kalimat, besoknya satu ayat, besoknya 5 ayat, besoknya 10 ayat, besoknya satu surat, besoknya diubah, ditambah, dikurang, ditambah, dikurang, ditambah, dikurang. Ujung-ujungnya apa? Yang tersimpan di HP-HP orang tanpa adanya penghafal bahasa originalitas Al-Quran adalah ayat-ayat palsu. Lalu, inilah metode hafidz dan hafidah. Allah mantapkan ke kepala manusia. Allah mengatakan, Nahnu nazzalnal kitab, kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Arti kami pula yang akan menjaganya, Allah bakal mengutus hamba-hambanya yang kemudian otak dan pikirannya bersih, yang tersimpan di memori kepalanya, yaitu ayat originalitas Al-Quran. Lalu daripada hafidh-hafidh, kita dapat meninjau bagaimana kemudian Al-Quran ini dipelihara. Ya, saat musim haji. Ya, ataupun saat bulan Ramadan di Mekah, di mana dihafalkan kembali Al-Quran 30 juz sampai 30 malam selesai Ramadan. Di mana di belakang daripada imam adalah para tahfidz juga. Di belakang para tahfidz juga ada tahfidznya lagi yang kemudian menyimak bacaan imam. Adakah ayat yang kemudian diubah? Artinya apa? Penjagaan Al-Quran tidak mungkin diubah sampai akhir zaman. Karena apa? Adanya si pilar penjaga. Siapa pilar penjaga? Yaitu para hafidz dan hafidah tersebut. Lalu kemudian Anda mengatakan apa? Tidak perlu studi hafal karena sudah tersimpan di dalam HP. Seperti yang saya bilang tadi. Yang Anda harapkan apa? Al-Quran ini diubah dengan daripada satu ayat, diubah daripada satu ayat, kemudian diubah menjadi satu surat,
Ya, 2 surat 3 sehingga akhirnya apa? Al-Quran sama bernasib seperti ajaran-ajaran terdahulu yang Allah pertontonkan kemunafikan daripada manusia, yang Allah pertontonkan bagaimana tangan-tangan jahil manusia, narasi-narasi jahil manusia yang kemudian merubah firman Tuhan. Apa yang sebenarnya Anda harapkan? Lalu Anda apakah ingin mengharapkan hal yang seperti ini terjadi dan itu sama terjadi di dalam Al-Quran? Apakah itu sebuah harapan Anda? Mari kita tunjukkan satu data kepadanya. Misalnya kita buka di, bentar, sabar, OBS Data Druid MS Paint Opening. Ini aja kita ganti jadi mana dia? Ini dia. Mari kita tampakkan ini, teman-teman. Oke. Apakah ini yang sedang Anda harapkan, wahai bro Ade Armando? Sabar ya teman-teman, kita bakal tunjukkan satu fakta yang menarik di balik tidak ada penjagaan daripada Al-Quran. Inilah yang akan kemudian terjadi. Apa yang kemudian akan terjadi? Mari sama-sama kita buka. Ketika kita buka Alkitab Sabda, kita tulislah dengan kata-kata tidak asli, cari, terus tafsir dan catatan. Inikah yang Anda harapkan, bro adik? Kisah 8:37, ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah asli dan sebab itu tidak juga dalam segala terjemahan. Inikah harapan Anda? Markus 7 ayat 16, Yerusalem, kebanyakan naskah tidak memuat ini, sehingga ternyata tidak asli dalam Markus. Markus 11 ayat 26, ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah dan kiranya tidak asli. Matius 6:16. Lukas 23:17, kebanyakan naskah tidak memuat ini, kiranya tidak asli. Tidak asli sama dengan palsu. Itulah yang Anda mau, ataupun itu merupakan satu harapan daripada Anda. Ya, di balik Al-Quran yang sudah Allah mantapkan, nahnu nazzalnal kitab, kami yang kemudian akan menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Itukah harapan daripada Anda, wahai bung adik yang terhormat, ya, yang termulia, yang tidak ada gunanya di dalam hidup ini misalnya. Ya, itulah. Jadi inilah maksud daripada Allah Ta'ala yang kemudian menurunkan Al-Quran dengan segala pilar-pilar penjaganya, yaitu daripada para hufadha, ya, yang kemudian paham tentang ayat dan originalitas Al-Quran yang kemudian dijaga di dalam hafalannya, yang diturunkan, yang diwariskan, yang kemudian diajarkan. Ya, kita lanjutkan. Sama, dia bahkan bilang kalau sekarang ada orang-orang yang minta masukan dari dia tentang cara menghafal Al-Quran, dia akan bertanya balik, buat apa? Obrolan kami itu dipotong dan menyebar dengan cepat melalui beragam media sosial. Kritik terhadap saya pun segera berdatangan. Media misalnya mengutip komentar Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis. Ia menegaskan bahwa menghafal Al-Quran bukanlah sekedar aktivitas intelektual, melainkan bentuk ketaatan terhadap perintah Nabi Muhammad. Memang menurutnya ini adalah perintah Nabi Muhammad yang bernilai pahala besar. Memang. Dan menjadi jaminan keselamatan di akhirat bagi para penghafal. Benar. Ia menambahkan bahwa menghafal Al-Quran adalah bukti nyata mukjizat kitab suci tersebut. Benar. Menurutnya pula, bagaimana kita membuktikan mukjizat tersebut? Ayat. Nah, gini. Kenapa dikatakan dengan adanya penghafal Al-Quran untuk menunjukkan ke arah bahwa Al-Quran ini mukjizat? Benar. Ya. Tulisannya begitu banyak, ya, yang segini tebalnya itu. Dengan otak manusia yang berpikir ini tidak mungkin dihafalkan, apalagi ini bahasa asing. Artinya, cuma yang paling mudah itu di kalangan orang Arab, karena itu bahasa mereka. Bagaimana dengan bangsa-bangsa lainnya yang menjadi hafidz? Bagaimana dengan bangsa-bangsa yang berbeda bahasa dengan bahasa Arab? Bagaimana dengan orang Indonesia? Bagaimana dengan orang Asia yang kemudian mereka harus menghafalkan dalam bahasa Arab? Menjadi hafid, menjadi mukjizat karena Allah mampukan terhadap akal mereka menghafalnya. Karena Allah mampukan di balik akal mereka yang mereka katakan ini tidak mungkin dihafalkan, tapi akhirnya berhasil dihafalkan. Karena ada satu ayat di dalam Al-Quran, Allah katakan, nahnu nazzalnal kitab. Kami yang menurunkan Al-Quran.
Sungguh kami yang akan menjaganya. Arti kami yang akan menjaganya akan kutitipkan setelahmu Muhammad, setelah kuwafatkan dirimu Muhammad, hamba-hambamu yang taat, yang akan kemudian menjaga originalitas daripada Al-Quran, yang kemudian setiap tahunnya akan kemudian divalidasi, yang setiap harinya akan kemudian menjadi lafal dan zikir di mulut-mulut mereka, yang kemudian akan menjadi basahan daripada mulut mereka, daripada kalam-kalamku dalam murajaah mereka terhadap Al-Quran. Hingga kemudian apa? Begitu banyak kafir yang ingin menghancurkan Al-Quran, tapi dengan berkat hafid, dengan berkat hafidat yang kemudian menghafalkan Al-Quran, justru mereka lah yang akan menjadi pilar penjaga di balik Al-Quran yang kemudian ingin dipalsukan. Andaikan ada ayat yang Al-Quran yang kemudian ingin diubah, Qul huwallahu sani, misalnya, Allah itu dua, langsung penghafid tahu, no, Qul huwallahu ahad, la apa? La takallam bithani, ya. Jangan mengatakan Allah itu dua, misalnya. Kamu jangan ngomong itu bahwa Allah itu dua, enggak. Bunyi daripada ayatnya qul huwallahu ahad. Artinya dengan hufadha, dengan hafid dan hafidah, mereka adalah pilar penjaga di balik originalitas Al-Quran yang tidak ada celah untuk kemudian dipalsukan. Lalu Bible, kita meninjau kitab-kitab terdahulu yang turunkan Taurat, yang kemudian berangsur-angsur diwariskan kepada cucu ajaran daripada Nabi Musa. Kemudian mereka mengubahnya dengan menyematkan orang-orang yang salih dipandang dengan sosok-sosok kriminal. Misalnya dengan Nuh yang pernah bermabuk-mabukan, Daud yang pernah mengintip orang mandi, Ismail yang pernah ingin membunuh Ishak, Yesus ataupun Isa Al-Masih dipandang sebagai anak zina dan ibunya sebagai penzina. Itu yang terjadi pada Taurat. Lalu Allah katakan di dalam Al-Quran, itulah Isa dengan Injilnya akan membenarkan Taurat. Kemudian apa? Mereka ubah lagi. Tapi Allah mantapkan, kuturunkan yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad, untuk membantah, untuk menunjukkan kepada kalian kalau seandainya tanpa kuasaku, rentanitas daripada kerjaan kalian, yaitu menghancurkan firmanku. Maka jikalau aku mengatakan, aku yang menurunkan Al-Quran, maka aku juga yang akan memeliharanya. Maka selamanya Al-Quran tidak akan pernah kau bisa ubah. Karena apa? Setelah kemudian kuturunkan Al-Quran, maka akan kutitipkan para hufada, penghafal Al-Quran, yang kemudian penghafal Al-Quran itu, sekalipun si Ade Armando ini berbicara tapi nafasnya bau kentut, tetap Allah akan munculkan para penghafid. Allah munculkan orang-orang yang kemudian menghafal Al-Quran dan menjaga originalitas daripada Al-Quran yang tidak mampu dihancurkan oleh manusia. Bagaimana kemudian akan dihancurkan Al-Quran? Dengan para hufadha. Jika penghafid, ya, orang yang hafal Al-Quran ini makin banyak di muka bumi ini, bagaimana Al-Quran mau dihancurkan? Nggak bisa. Tapi kalau kita meninjau daripada kitab sebelah misalnya Bible, adanya Old New Testament, ada New Testament, ada revisi lama, revisi baru. Karena apa? Mengikuti hawa nafsu mereka. Karena apa? Keinginan daripada hawa nafsu mereka. Oh, ayat ini nggak connect nih sama ayat ini kalau seandainya bunyi gini. Mereka tambah, mereka kurang, suka-suka mereka. Keputusan terhadap hal tersebut diputuskan dengan adanya rapat manusiawi terhadap Tuhan. Yaitu misalnya masa konsili, duduk rapat, membahas tentang ketuhanan, ya kan, ayat-ayat yang kemudian harus di New Testament gitu. Kemudian artinya ada ayat-ayat yang kemudian disisipkan, ada ayat yang kemudian dibuangkan gitu. Itulah yang terjadi. Untuk menunjukkan apa? Inilah kemurnian dan keaslian Al-Quran yang tidak mampu diubahkan. Lalu Bung Ade mengatakan, untuk apa dihafalkan? Ya udah, biar maksudnya gini. Umat Islam untuk apa namanya tuh? Untuk apa kemudian dihafal? Nah, kalau kita dengar Bung Ade, ya udah, ujung-ujung Al-Quran sama kayak majalah Bobo. Siapapun yang suka menulis, siapapun yang suka mengubah, ya tinggal hancurin aja gitu kan. Ini menunjukkan keautentikan Al-Quran yang tetap terjaga sepanjang masa, kata Hollywood. Memang. Dia bahkan bilang, mereka yang menghafal Al-Quran akan lebih mudah mempelajari dan memahami ajaran Islam secara komprehensif. Maaf ya, saya merasa ini jawaban yang berlebihan kalau tidak bisa disebut mengada-ada. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk menghafalkan isi Al-Quran. Saya sebagai Muslim, ini orang nggak ngerti indikasi, berarti katanya dia master of komunikasi. Teman-teman, saat Anda pergi di depan lampu merah, saat Anda melihat lampu merah, apa yang terbayang? Wah, berhenti ini. Itu namanya indikasi. Yang lu lihat lampu doang. Tapi ketika lampu itu menyala, apa indikasi yang lu pahami?
berhenti. Sama juga dengan dalil-dalil Nabi yang katakan, Allah katakan, nahnu nazzalnal kitab, kami yang menurunkan kitab dan kami pula yang akan menjaganya. Artinya apa? Ada perintah Allah di balik manusia yang harus menjaga Al-Quran. Cara manusia menjaga Al-Quran ini terserah, kata Allah, bagaimana kemudian kalian akan menjaga. Tenang, mukjizatku, tenang, kuasaku, tenang, iradahku akan menuntunmu untuk menjaga Al-Quran. Lalu kemudian apa? Nabi Muhammad tidak memerintahkan, karena Nabi Muhammad tahu dalam firman Allah, nahnu nazzalnal kitab, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga. Nabi Muhammad fair-fair aja, akan ada umat-umatku setelahku wafat yang akan menjaga keaslian Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad chill aja gitu. Karena nggak perlu harus ibaratnya gini. Indikasi daripada ayat tadi mewakili kepada adanya penjagaan Al-Quran, baik secara hafalan, baik secara penjelasan, ataupun baik secara sanad, untuk penjelasan daripada tafsiran Al-Quran, daripada hadis Nabi yang sifatnya khas daripada amnya Al-Quran. Seperti itu. Jadi kayak ibaratnya lu segalanya harus diucapkan gitu ya. Kayak misalnya gini, ada orang tiba-tiba ya kan, misalnya emak lu gitu ya, emak lu bung adik tiba-tiba gini, aduh, pegang perut dia, aduh, ada, ya kan? Tiba-tiba lu datang, perutnya kenapa? Maknya ada, ya udahlah dia pergi. Dia nggak paham mana indikasi bahwa dia sedang sakit perut atau dia sedang lapar. Mana indikasi lu kasih dia makanan gitu. Tanpa dia harus bilang, kenapa pas mama lapar kamu nggak kasih makanan? Pas mama kayak gitu, mama nggak ngomong, mama nggak ada ayat, nggak perintahin aku untuk kasih makan. Kan lucu pemikirannya. Indikasi itu mewakili hal apa yang harus kita tunjukkan gitu. Ataupun indikasi apa yang tersirat kepada kita. Misalnya, orang pintar akan datang, nih bro, buat sakit kepala. Gitu. Bukan, ada anjir kepala aja dijepit-jepit, lucu nih orang, kurang kerjaan banget gitu. Enggak lah. Untuk menunjukkan apa? Itulah makna yang namanya makna indikasi ataupun madlulat. Sama seperti dijelaskan yang tadi. Apa yang kemudian dijelaskan yang tadi? Bahwa nahnu nazzalnal kitab, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Nabi Muhammad nggak ngomong Al-Quran harus dihafal, nggak usah ngomong. Tapi Nabi Muhammad tahu firman Allah bahwa Allah akan menjaganya dengan menitipkan hamba-hambanya yang kemudian akan menghafal. Lu mau bilang apa? Nggak ada dalil. Tentu saja hafal sejumlah surat Al-Quran yang saya gunakan terutama ketika saya sholat. Tapi ya tentu saja tidak perlu seluruh isi Al-Quran saya hafal. Dan tidak benarlah kalau dikatakan Allah memudahkan umat Islam untuk menghafal Al-Quran. Pak Holil yang budiman, yang hafal Al-Quran itu sangat sedikit jumlahnya. Menghafal 6.236 ayat itu susah setengah mati. Dalam hidup saya hanya mengenal satu orang yang bisa hafal 6.236 ayat Al-Quran, yaitu Kumaila. Dan dia pun sekarang merasa bahwa apa yang dilakukannya sejak kecil itu tidak bermanfaat. Dan bagaimana pula Pak? Ya memang gak manfaat karena gini. Teman-teman, faktanya ketika saat dulu Kumaila pas kecil ya, dia menghafal Al-Quran menjadi hafidah. Orang-orang datang kepadanya. Apa orang yang datang kepadanya meminta doa, didoakan. Ketika mereka hamil meminta janinnya itu didoakan. Karena apa? Allah tunjukkan ketika kamu di dalam lidahmu ada hafalan Al-Quran, di dalam pikiranmu ada pengingat terhadap Al-Quran, kutitipkan hambaku yang kemudian akan menghormatimu. Mereka datang kemudian menghormatimu, menyanjungmu. Di mana-mana dikasih angpau ya, dikasih bingkisan saat kamu masih kecil. Doain anak tante ya, nanti kalau lahir semoga cerdas seperti kamu, bisa menghafal Al-Quran juga. Untuk menunjukkan apa? Allah titipkan orang-orang yang memuliakanmu sekarang. Begitu kemudian Kumaila Hakimah itu mulai membelot ya. Yang kemarin dites Al-Qur'annya oleh Kohani yang dia tidak bisa hafal ya. Apa yang terjadi? Sekarang semua orang mengatakan lu murtad, lu munafik, ada yang mengatakan lonteh misalnya, ada yang mengatakan itu, mengatakan inilah, ada yang mengatakan jahanam dan semuanya. Artinya apa? Ketika Allah udah mulai najis di otakmu ada Al-Quran, di mulutmu ada hafalan Al-Quran, karena apa? Kemunafikan yang kau tampakkan, maka Allah cabut. Apa yang pertama Allah cabut? Hafalanmu. Apa yang pertama Allah cabut? Al-Quran di dalam ingatanmu. Hingga kemudian apa? Samar-samar daripada hafalanmu. Terus apa selanjutnya? Menitipkan hamba-hamba yang akan kemudian menghinanya. Uji kaji.
Sekarang Kumaila di mana-mana dibahas. Dibahas bukan karena wah hebat ya, bukan. Tapi dibahas seorang munafikun, seorang munafik, seorang ini, seorang murtadin, seorang gini, seorang itu. Apakah itu pujian untukmu? Bukan. Tapi yang perlu kamu sadar, ketika Allah najis terhadap kalamullahnya ada di mulutmu, Allah najis kalamullahnya ada di pikiranmu, Allah akan titipkan hamba yang kemudian akan menghinamu. Karena apa? Kamu berani menghina Allah. Lalu apa susahnya Allah dalam menghinamu dengan menitipkan hamba yang kemudian akan menghinamu? Ya, itu seizi itu. Padahal itu yang ditampakkan oleh Allah. Kamu pas kecil dimuliakan oleh orang dalam hafalanmu. Karena apa? Ya karena saat itu kamu menghormati Al-Quran. Tapi saat kemudian kamu dewasa dan menginjak Al-Quran dengan dengan semua diksimu, apa yang terjadi? Allah akan titipkan orang yang kemudian menghinamu, mengatakan kamu murtad, mengatakan munafik dan semuanya. Karena apa? Kamu yang meminta. Karena apa? Kamu yang ingin untuk kemudian dihinakan. Seperti itu. Lanjut. Mudah mempelajari dan memahami ajaran Islam secara komprehensif. Ini teorinya apa ya, Pak? Menghafal itu cuma merekam kata-kata di kepala. Itu nggak ada hubungannya dengan pengertian saya, pemahaman saya, keyakinan saya tentang ayat-ayat tersebut. Mereka yang belajar di perguruan tinggi Islam dan memperoleh gelar doktor, profesor, dan menjadi pengajar di sana, apa mereka hafal Al-Quran? Dijamin mayoritas tidak hafal. Jadi tidak ada hubungan antara menghafal dan memahami. Loh memang, ini orang mencampurkan program studi. Study Hafiz itu bukan hal, di dalam hal lu itu harus paham Al-Quran, bukan. Jadi beda pilar, paham nggak pilar? Lu tahu nggak arti pilar? Jadi apa? Hafiz adalah pilar penjaga di balik keaslian originalitas bahasa Al-Quran. Ya. Yang kedua apa? Mufassir, penafsir. Ya. Yang bagian mufassir adalah menjaga originalitas daripada siratan makna Al-Quran dan hukum-hukum Al-Quran. Ada nanti kelas yang namanya dalam mufassir itu mustambat. Untuk menyuling makna Al-Quran menjadi hukum yang berlaku terhadap manusia. Itu beda studi. Jadi nggak ada hubungan antara hafid dan paham Al-Quran, tidak. Hafid Allah mantapkan, Allah naikkan derajatnya karena mereka membuang waktunya, karena mereka membuang dunianya hanya dengan murajaah hafalan Al-Quran, hanya dengan mengingat kalamullah. Dan mereka berjasa terhadap Allah karena apa? Mereka lah yang menjaga kalamullah agar selalu terjaga dan tidak berhasil diubah. Lalu kedua, adanya mufassir. Mufassir menjaga agar makna Al-Quran tidak diselewengkan. Mufassir menjaga agar adanya Al-Quran yang kemudian difitnah, mereka bisa membela. Mereka tahu bahwa Al-Quran ini telah difitnah oleh kaum kafirin tanpa dasar ilmu. Difitnah oleh mereka tanpa dasar ilmu. Kemudian mereka menafsirkan Al-Quran seenaknya, sama seperti Anda kaum munafikin. Lalu kemudian para yang pelajar mufassir kemudian tahu sejauh apa bahwa Anda telah memfitnah Al-Quran. Ya, orang tua doang. Kalian ada yang kenal nggak Bung Adi Armando nih yang digebukin masa FPI ini? Saya kayak minta digebukin tentu lagi. Tentu saja saya mencintai Al-Quran. Tapi menurut saya menghafal Al-Quran adalah sebuah tradisi yang barangkali memang penting di masa awal Islam, tapi tidak lagi sekarang. Siapa bilang? Maksud saya begini. Hafiz atau penghafal Al-Quran lahir dalam konteks masyarakat yang perkembangan teknologinya masih terbatas. Ayat-ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Ayat-ayat Allah itu tidak langsung disampaikan. Ya ingin dia bilang teman-teman, jadi di era sekarang kan udah ada era digital ya. Al-Quran sudah ada di apa itu namanya, di setiap HP manusia ya. Ya itu mungkin memang di era Nabi dihafalin karena belum ada HP, belum ada alat recording gitu ya. Bukan itu coy ya, lu sok tahu lu. Penghafalan Al-Quran untuk menjaga originalitas daripada Al-Quran. Sekarang gini, daripada satu penghafal, akhirnya timbullah ribuan penghafal yang diwariskan daripada hafalan Al-Quran. Kalau HP kemudian dalam sistem mengubah Al-Quran, para penghafal tahu, oh ini bukan Al-Quran yang sebenarnya. Oh ini ayat yang kemudian telah diubah oleh mereka. Oh ini ayat-ayat yang kemudian bersalahan. Oh ini ayat-ayat yang tidak benar. Oh ini ayat-ayat yang dipalsukan. Mereka tahu. Jadi siapa yang berani melawan hafalan? Gak ada. Jadi daripada era Rasulullah, bahkan Al-Quran itu dihafalkan kemudian dituliskan. Mereka menulisnya di dinding-dinding rumah. Mereka menuliskannya di kulit-kulit binatang. Mereka menuliskannya Al-Quran di pelepah-pelepah kurma. Tujuannya apa? Agar mereka mudah mengingat.
Kemudian di era Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dikumpulkanlah para hufadha penghafal Al-Quran dan kemudian membukukan Al-Quran. Karena apa? Allah dengan mudah mengatakan, nahnu nazzalna, kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaga keaslian daripada Al-Quran. Lalu terwujudlah di era kita sampai sekarang, terus muncul pilar-pilar penjaga dalam hafalan Al-Quran. Terus muncul pilar-pilar penjaga dalam menjaga originalitas Al-Quran yang tidak mampu dipalsukan oleh manusia dalam keadaan bagaimanapun. Karena Al-Quran tersimpan di antara memori-memori manusia. Yang kemudian Al-Quran itu bersanad sampai kepada Rasulullah. Rasulullah melafalkan ayat yang sama, mengingat ayat yang sama, kemudian kita melafalkan ayat yang sama dan mengingat ayat yang sama. Artinya satu ucapan dan satu ingatan dengan Rasulullah. Lalu engkau hari ini mengatakan apa? Tidak berguna. Apa yang berguna menurutmu? Berguna, abaikan hafalan Al-Quran. Lebih baik kita hafal apa emang? Apa yang? Yaudah nggak usah hafal. Kita ngapain kira-kira? Ngapain? Hah? Ini orang. Sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ayat disampaikan dulu kepada malaikat Jibril. Jibril kemudian menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Diturunkannya tidak sekaligus satu buku. Diturunkannya secara bertahap. Misalnya hari ini diturunkan 5 ayat, minggu depan sekian ayat, bulan depan lagi sekian ayat, dan seterusnya sampai 22 tahun. Dan kabarnya Nabi Muhammad ini buta huruf. Dia tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kalau saja Al-Quran diturunkan di abad 21 ini, mungkin prosesnya akan jauh lebih sederhana. Nabi Muhammad mungkin akan merekam saja pernyataan Jibril melalui sarana elektronik seperti smartphone misalnya. Tapi masalahnya Al-Quran itu kan turun di abad ke-7 dan Nabi buta huruf. Jadi ketika dia memperoleh rangkaian ayat dari Jibril, itu harus dia hafalkan kata per kata. Sesudah menerima ayat-ayat itu, Nabi Muhammad akan menemui sahabat-sahabatnya. Dia bermaksudkan arti buta huruf, ya, buta huruf dengan sebenarnya, karena keminiman daripada ilmunya. Ini teman-teman, kita bahas masalah buta huruf Nabi ya. Buta huruf Nabi itu, arti buta huruf itu gini, dijuluki dengan kata-kata al-ummi, bukan al-jahal. Udah. Nabi Muhammad dijuluki al-ummi, seharusnya dijuluki dengan al-jahal. Jahal itu apa? Bodoh. Arti bodoh tidak bisa baca dan tulis. Tapi ini di al-ummi. Al-ummi, aduh, terpaksa kita harus buka pen ya, sabar ya. Kita buka pen dulu biar kita bisa jelasin metode dalam bahasa Arabnya itu gimana. Ada nggak pen saya di sini? Ada ya. Oh nggak ada. Sabar ya teman-teman ya. Nah, kita jelaskan arti al-ummi, teman-teman. Mana dia? Sabar, guys. Nih. Sabar, kita buka pin kita. Kita simak baik-baik bagaimana penjelasan al-ummi ya. Itulah makanya pentingnya menuntut ilmu ya, agar tidak terlahir orang-orang yang bodoh seperti Adi Armando ini ya. Ini guys, seharusnya untuk menyematkan kata-kata yang dinamakan dengan buta huruf, ataupun kalau di bangsa kita itu bodoh, ya, itu al-jahal tulisannya gini. Nah, misalnya gini, al-jahlu. Seharusnya menulis ini, bukan al-ummi. Seharusnya ini tulisannya. Oke. Tapi ini al-ummi, teman-teman. Al-ummi, nah, ini ada ya. Ya ini namanya ya nisbah. Ya nisbah. Apa itu ya nisbah? Al-ummi. Ummi ini artinya ibu. Artinya nisbah ini dibangsakan kepada ibu. Kayak contoh misalnya Daman al-mantiqi. Ada ya ini ya nisbah. Artinya apa? Daman yang suka kepada ilmu mantik. Al-ummi, seorang anak yang bergantung kepada ibu. Artinya ada ya nisbah, artinya menunjukkan satu julukan untuk seseorang yang dekat dengan ibunya. Itu al-ummi. Artinya apa? Dibangsakan, dipercontohkan, disindirkan ke arah seakan-akan layaknya seorang anak yang dekat dengan ibunya, di mana prosesi info ya, semua dia dapati daripada ibunya. Dia tahu segala sesuatu itu bukan dari orang lain, daripada apa yang diinfokan oleh ibunya. Jadi tentang sesuatu itu bukan karena seorang anak ini membaca, bukan karena seorang anak ini mendengar, bukan. Tapi apa yang disampaikan ibunya? Nak seperti ini, nak seperti itu, nak seperti ini, nak seperti itu. Sama arti al-ummi, bahwa Nabi Muhammad adanya Al-Quran di tangan manusia,
yang di tangan kita sekarang hasil daripada al-umminya Nabi. Apa al-umminya Nabi? Dibangsakan kepada seorang anak yang manja terhadap ibunya, yang apapun disampaikannya kepada para sahabat, kepada umat Islam, yaitu apa yang disampaikan oleh Rabbnya, oleh Tuhannya. Jadi arti al-ummi ini adalah bantahan terhadap bahwa Nabi membaca kitab terdahulu. Jadi ada yang namanya didden, ada yang namanya nakiden. Nah, al-ummi ini adalah lawan daripada kata-kata membaca kitab terdahulu. Jadi disematkan kata al-ummi kepada Nabi bahwa Nabi bergantung kepada Allah untuk menjelaskan Al-Quran dan ayat Al-Quran dan menjelaskan nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub yang berada di era masa sebelum Rasulullah, karena bergantung infonya kepada Allah. Jadi al-ummi adalah julukan Nabi Muhammad itu layaknya seorang anak yang bergantung kepada ibunya bukan karena membacanya, memperoleh info bukan karena membaca, memperoleh info bukan karena membaca ataupun menulis kitab terdahulu, tapi memperoleh info tergantung narasumber ataupun sumber yang dia dapat, yaitu langsung daripada Allah, bergantung kepada info tentang nabi-nabi terdahulu. Kalau enggak Nabi Muhammad dari mana tahu Abraham? Kalau enggak Nabi Muhammad dari mana tahu Ismail? Kalau enggak Nabi Muhammad dari mana tahu nabi-nabi terdahulu kalau bukan daripada infonya? Sekarang kita meninjau daripada apakah Nabi Muhammad beneran tidak bisa baca. Nabi mengatakan, di jidatnya Dajjal, kata Nabi Muhammad, yaitu hadis Nabi, di jidatnya Dajjal nanti tandanya akan tertulis kata-kata ka, fa, dan ra. Ya, ada kata kafara. Orang yang tidak bisa baca tulis itu adalah orang yang tidak bisa mengeja. Tahu nggak orang yang tidak bisa mengeja gimana? Itu orang yang tidak bisa baca tulis ya. Orang yang nggak akan bisa mengeja. Contoh gini, saya dengan mudah bisa ngomong, aku makan nasi. Tapi saya nggak akan tahu tulisan AKUMAKANNASI. Nggak akan tahu saya itu. Tapi Nabi mengatakan salah satu tanda daripada Dajjal, di jidatnya tertulis ka, fa, dan ra. Pemikiran logiknya, andaikan Nabi tidak bisa baca tulis, dari mana Nabi tahu huruf? Dari mana Nabi tahu huruf kaf, Nabi tahu huruf fa, Nabi tahu huruf ra? Dari mana? Jadi menunjukkan apa? Bahwa orang yang tidak bisa membaca, tidak mungkin dia mengeja. Saya bisa ngomong, tapi saya tidak bisa membaca. Berarti saya nggak akan tahu apa yang saya omongkan ini tulisannya gimana. Tapi Nabi tahu tulisan kafa dan ra, mengeja hal tersebut. Maka narasi logiknya, Nabi itu tahu tentang membaca. Tapi masalahnya arti al-ummi, artinya buta huruf, buta terhadap kitab-kitab terdahulu, karena orang munafikun tahu Nabi tahu sejarah tentang Nabi terdahulu yang berbeda dengan apa yang mereka catat. Lalu ada didden, artinya apa? Lawan daripada kata-kata membaca kitab terdahulu, yaitu al-ummi. Itu penjelasan jelasnya gitu, Bung Ade Armando Dol. Itu ya. Aduh, kok aku gini nih, kesangkut kameranya guys. Gitu. Itu pengertian daripada al-ummi, teman-teman ya. Nah, udahlah gitu aja ya teman-teman. Ada apa lagi nih? Dia mau bilang apa? Udahlah, segitu aja reaksi kita pada hari ini. Kita akan tayangkan di YouTube. Terima kasih banyak yang telah hadir. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga menjadi keilmuan yang sangat luar biasa untuk kalian semua ya. Nah, ini Ade Armando nih kalau ketemu jita aja kepalanya teman-teman.